masuk, silakan duduk ya. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Putri. Saya yang bertugas di PMB pada pagi hari ini. Dan bisa saya bantu, Ibu? Iya Bu, jadi gini, maaf ya Bu, saya dulu. Jadi gini Bu, saya kan ada masalah gitu loh Bu. Nah, masalah itu kayak masalah perjodohan. Nah, orang tua saya itu pengen memperjodohkan saya sama si lelaki ini, tapi saya pribadi tuh nggak setuju dengan jodoh ini Bu. Karena kan saya juga punya pasangan yang pilihan saya, sedangkan orang tua saya malah memperjodohkan saya dengan si lelaki ini. Sudah punya pasangan ya, Mbak ya? Iya. Dan orang tua Mbak menjodohkan Mbak dengan lelaki pilihan mereka. Iya, betul Ibu. Jadi saya harus kayak gimana gitu Bu menghadapi masalah ini gitu. Baik, sebelumnya apakah boleh saya minta dibedakan diri Mbak? Boleh Bu? Menyebutkan nama dan umur ya? Iya Bu. Namanya siapa? Celsilia. Cecilia. Umurnya berapa? 22 tahun Bu. 22 tahun. Alamat di mana ini? Jalan TV Baru Bu. Oh, iya. Mbak, untuk persiapan pernikahan kita perlu mempersiapkan pemeriksaan fisik, kesiapan mental, serta kesiapan ekonomi dan sosial. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik kita perlu melakukan pemeriksaan seperti dalam medikal. Yang pertama ada pengecekan tekanan darah. Pengecekan tekanan darah itu untuk nanti program kehamilan. Jika nanti sudah hamil, kita kan tidak boleh darahnya melebihi ataupun darahnya kurang gitu ya, atau disebut anemia. Jika terjadi komplikasi kehamilan itu akan menyebabkan kematian ibu ataupun kesakitan bayi begitu ya. Nah, kita juga perlu melakukan pemeriksaan suhu, juga pemeriksaan nadi dan pernapasan ya. Lalu kita perlu melakukan pengecekan gula darah rutin, KB, suntik rubella, suntik TT. Sudah suntik TT belum? Sepertinya belum deh Bu. Nanti perlu suntik TT yang untuk persiapan kehamilan ya. Itu untuk apa? Itu untuk pencegahan terjadinya tetanus. Saat kita melahirkan itu kan banyak alat-alat seperti alat medis itu seperti ada gunting dan ada seperti alat medis lainnya. Kadang kan kita tidak tahu ya atau step atau tidak gitu ya. Jadi kita perlu melakukan 5 kali suntik TT. Kita juga perlu melakukan untuk mengetahui status gizi untuk menghindari kelebihan atau kekurangan berat badan. Untuk persiapan kehamilan nanti setelah menikah, kita kan perlu untuk mempersiapkan kelengkapan gizi. Dari itu semua, agar tidak ada komplikasi kehamilan, maka kita harus benar-benar melihat untuk makanan kita, makanan yang harus dikonsumsi, apa yang boleh dikonsumsi, apakah makanan kita terlalu berlebihan atau kurang begitu ya. Begitu juga kita harus menjaga kebersihan reproduksi. Kita cebok dari depan ke belakang. Tidak boleh menggunakan pakaian sempit atau menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Tidak boleh menggunakan pembersih wanita juga ya. Baik, selanjutnya persiapan mental. Mengapa kita perlu melakukan persiapan mental? Karena nanti di jenjang pernikahan berikutnya kita akan mendapatkan situasi yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar untuk membuat pendewasaan diri sedewasa-dewasanya. Di situ kan nanti akan masuk keluarga baru seperti suami, anak, ibu mertua, ataupun ada kakak-kakak lain ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan hal ini juga, karena hal ini pun penting untuk diri kita
itu kan menjaga apa namanya untuk kesehatan kita juga ya kan. Kalau kita tidak enak ke rumah itu pasti mental kita, kalau kita nggak kuat-kuat pasti mental kita nggak bagus begitu ya. Iya. Untuk persiapan sosial dan ekonominya, persiapan ekonominya itu tidak hanya dalam bentuk ada uang seberapa seperti itu, tetapi kan juga untuk persiapan suaminya, misalnya ada pekerjaan tetap, ibu juga ada pekerjaan tetap, sehingga nanti kalau sudah berkeluarga sendiri, berumah sendiri kan tidak repot-repot lagi untuk memikirkan mencari ekonominya mau kemana, minta ke siapa, begitu ya. Begitu juga untuk persiapan pernikahannya. Untuk persiapan pernikahan perlu persiapkan juga berapa biaya pernikahannya, berapa biaya untuk makanannya, kan seperti itu ya. Iya, Bu. Jadi kita perlu juga mempersiapkan untuk bersosial, kita itu juga memerlukan seseorang untuk membantu kita. Jika kita sedih, kita bisa bercerita ke orang lain. Jadi kita juga perlu untuk bersosial dengan masyarakat sekitar. Itu dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Mungkin saya mau bertanya di bagian di ekonominya ya, Bu ya. Iya. Nah, di ekonomi kalau misalnya kita udah berumah tangga, apalagi baru gitu kan ya, Bu. Kita udah meminta pasangan kita untuk bekerja, tapi pasangan kita nggak mau, apa yang harus kita lakukan? Ya kita kan perlu, kalau dalam rumah tangga itu kan kita kan tetap memerlukan uang. Baru pertama itu kan itu adalah kebutuhan makan minum ya kan. Mbak juga harus mengasih pandangan ke suami Mbak nanti. Jika tidak bekerja, seperti apa akan menghasilkan uang dan untuk makan sehari-hari gitu. Dikasih pandangan saja gitu. Baik, sampai di sini apakah ada yang lagi? Sudah cukup, Ibu. Baik. Untuk evaluasi kita pada pagi hari ini, apa yang Mbak ketahui untuk persiapan pernikahan ini? Yang saya ketahui itu ternyata sebelum menikah ada beberapa tahap yang seperti Ibu bilang, itu kan ada persiapan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental ya kalau nggak salah, terus sama sosial dan ekonomi. Ternyata itu harus benar-benar ditata sedemikian supaya kita menciptakan keluarga yang sejahtera seperti itu ya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kenapa Mbak dijodohkan seperti ini? Ya orang tua kan biasanya memilih bobot, bebek, dan bobot gitu ya. Mengapa begitu? Tidak hanya dalam bentuk ekonomi ataupun dalam bentuk pekerjaan yang mungkin ya orang tua Mbak untuk memilihkannya. Mungkin kita kan perlu tahu mengetahui apakah calon suaminya nanti apakah orangnya memang bukan maaf ya, apakah suka main perempuan dulunya, itu kan pastinya untuk kesehatan Mbak juga kan. Di situ biasanya ada yang tadi suami itu kena maaf yang silis gitu ya kan. Itu kan seperti itu, maka tidak hanya orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Dan pastinya kan dalam persiapan pernikahan ini ya juga memerlukan sedikit uang ya kan ya. Jadi kan ya tidak sedikit dan cukup banyak ya diperlukan buat persiapan pernikahan ini. Ya kita perlu memikirkan juga juga. Mungkin kan orang tua Mbak memikirkan yang terbaik buat Mbak ya. Mungkin seperti itu ya, Bu ya. Jadi mungkin yang Mbak rasakan sekarang ya karena ada pasangan yang lain, jadi Mbak nggak bisa gimana? Belum bisa menerima gitu. Iya, belum bisa menerima. Jadi keputusan yang Mbak ambil, apakah untuk melanjutkan? Mungkin saya mau berunding dulu seperti itu mungkin, di mana ada keluarga saya dan keluarga yang pasangan jodohan dan ada pasangan saya juga, jadi semua lebih paham. Ya, di sini susah sekali bukan disebut Ya benar sekali, Bu. Jadi pesan saya, ikuti saja kata hati Mbak. Jika menurut Mbak pasangan Mbak itu yang Mbak pilihkan sendiri itu yang sudah baik, yang seperti yang Mbak rasakan sekarang kan
inginnya sama pasangan Mbak yang Mbak pilih, tapi orang tua Mbak kan ingin kan pasangan yang mereka pilih. Mereka juga ingin yang terbaik juga gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekian untuk konseling pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama.